Shalom saudara yang dikasih Tuhan, salam jumpa kembali di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Sebagai hamba Tuhan yang menggeluti bidang ibadah, saya sering mendapati sebuah pertanyaan. Bagaimana menciptakan ibadah yang relevan? Bagaimana menciptakan ibadah yang diminati generasi saat ini? Pertanyaan tersebut mungkin sering kali kita temukan di dalam seminar-seminar ibadah yang relevan. Kita mungkin saat ini pun juga bertanya demikian. Beban dan panggilan untuk bertanya seperti demikian itu adalah baik, tidak salah untuk bertanya seperti itu. Tetapi alangkah baiknya jika kita mau berefleksi di dalam firman Tuhan. Khususnya di dalam Yesaya 1 ayat 10-20 kita akan merefleksikan apa makna ibadah yang sejati. Saya akan membacakan ayat 10 secara khusus. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin Sodom, pasanglah telinga pada pengajaran Allah kita, hai rakyat Gomora. Kita ingat di hari yang lalu bahwa bangsa Israel di zaman Yesaya adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sama dosanya dengan orang Sodom dan Gomora. Artinya orang Israel memiliki dosa yang begitu menjijikan di hadapan Tuhan. Akan tetapi fakta menariknya adalah mereka tetap menjalankan religiusitas mereka. Fakta ini menunjukkan bahwa setiap orang yang beribadah belum tentu secara otomatis sudah bersih hatinya atau sudah otomatis pasti berkenan di hadapan Allah. Kita mungkin pernah mendengar pandangan bahwa orang yang sudah ke gereja pasti sudah suci dan saleh. Akan tetapi firman Tuhan berbicara yang lain. Bahwa ada orang-orang yang bisa menjalankan kewajiban ibadahnya. Namun di saat yang sama mereka berbuat kejahatan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut, baiknya kita memahami terlebih dahulu sejatinya apa itu ibadah. Ibadah punya banyak definisi. Tapi saya tidak akan bahas satu-satu. Ibadah dasarnya adalah panggilan Allah kepada manusia untuk mengalami persekutuan yang direspons secara aktif oleh manusia. Ada dua kata yang patut kita tanamkan di dalam definisi ibadah, yakni panggilan Allah dan respons. Dasar ini membantu kita memahami Yesaya 1 ayat 10-20 dengan lebih baik. Bahwa sejatinya perikop ini tidak berarti bahwa kita tidak perlu beribadah karena kita berdosa. Tetapi ini adalah sebuah panggilan Allah untuk berbalik hati ke dalam bentuk ibadah yang sejati. Oleh karena itu ayat 10 menegaskan, dengarlah, perhatikanlah. Dengan kata lain, Allah telah memanggil kita tetap untuk bersekutu dengannya. Akan tetapi maksud panggilan dari Allah yang harus kita pahami bersama-sama kali ini adalah teguran untuk bertobat. Teguran apa yang Tuhan berikan kepada ibadah mereka? Mereka tetap melakukan 3 hal yang disebutkan Yesaya sepanjang perikop yang kita baca. Yaitu pertama, mereka tetap mempersembahkan korban, mereka tetap merayakan perayaan, dan mereka tetap berdoa. Teguran Allah yang serupa terhadap ibadah di bagian lain di dalam Alkitab seperti Amos 5, bahkan mengangkat unsur nyanyian. Disebutkan bahwa Allah telah jemu, Allah telah jijik, menganggapnya tidak berguna. Dengan kata lain, setiap ritual ibadah umat Israel telah menjadi kosong dan tanpa makna. Tapi lebih dalam lagi, apakah kesamaan dari ritual ibadah yang telah disebutkan? Keempatnya adalah perintah Allah. Tapi di saat yang sama, semua ini adalah elemen respons di dalam ibadah kepada Allah. Ingat dasar ibadah kita tadi, panggilan dan respons. Teguran Allah tidak ditujukan untuk membatalkan ibadah kita,
karena Dia tetap memanggil kita. Namun teguran diarahkan kepada respons yang tidak layak. Apa yang membuat respons bangsa Israel itu tidak pantas di mata Tuhan? Ada dua ketidakpantasan sikap ibadah yang disebutkan. Yang pertama, yaitu adalah sikap tidak hormat. Perbuatan mempersembahkan korban persembahan oleh bangsa Israel diiringi oleh sikap tidak hormat kepada Allah. Mereka tidak hanya tidak hormat ketika mempersembahkan korban, tetapi mereka menginjak-injak pelataran Allah. Dosa tersebut dapat disamakan sama seperti pelanggaran menginjak-injak pelataran kerajaan Allah pada zaman itu. Berefleksi dari apa yang dilakukan bangsa Israel, berapa banyak di antara kita yang ketika datang beribadah setiap hari Minggu, beribadah, menyanyi, mendengarkan khotbah, tapi lebih fokus kepada nyanyi-nyanyiannya dibandingkan khotbahnya. Apakah kita lebih antusias ketika menyanyi yang adalah respons manusia dibandingkan mendengarkan firman Tuhan? Apakah kita lebih peduli dengarkan firman Tuhan, lalu tidak peduli dengan perkataan Tuhan lain di dalam elemen liturgi ibadah? Bayangkan jika Anda diajak ke kafe untuk ngobrol dengan teman akrab Anda. Ketika Anda menanyakan kabar, 1 kalimat, 2 kalimat, lalu teman Anda merespons kata-kata Anda dengan panjang sekali. Ucapannya, ngomongannya, ceritanya sana-sini. Apa perasaan Anda ketika mendengar teman Anda yang sepanjang pertemuan itu berbicara terus tanpa mau mendengarkan Anda? Mungkin Anda akan merasa tidak dihargai karena dia bicara terus. Terlebih di dalam ibadah. Apakah yang Tuhan rasakan jika dia bertemu dengan orang-orang yang lebih suka dengan nyanyian, lebih suka ketika mereka berbicara terus kepada Allah dibandingkan mendengar perkataannya? Sikap kedua yang tidak pantas, mengabaikan kejahatan dan ketidakadilan. Pernah suatu kali saya bertemu seorang pemuda. Pemuda ini sangat sering pelayanan di gereja. Saya pun bertanya apa yang membuatnya suka pelayanan di gereja. Dia menjawab, datang ke gereja, membantu saya menghindari tugas dan orang tuanya yang suka marah-marah di rumah. Curhatan singkat pemuda itu membuat saya menyadari satu realita di mana gereja kita bisa menjadi sebuah pelarian dari realita. Kesibukan dan gereja hanya akhirnya menjadi pelarian sementara sebelum kita kembali ke dalam realita hidup kita. Bukankah gereja dipanggil untuk mendorong setiap umatnya bertumbuh semakin serupa Kristus di dalam kehidupan mereka seluruhnya? Bukankah gereja harusnya mendorong setiap jemaat untuk berdampak di dalam dunia ini? Oleh karena itu, saudara-saudari, jangan abaikan setiap dosa dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Setiap panggilan di dunia ini, baik itu sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, istri, karyawan, sebagai bos, dan sebagainya, juga mencerminkan bentuk ibadah kita di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana kita mencapai ibadah yang sejati itu? Firman Tuhan dalam Yesaya hanya memberikan kita satu jawaban, yaitu bertobat. Maka itu mari kita tidak lagi abai terhadap panggilan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena sesungguhnya panggilan mengakui dosa itu berasal dari hati Tuhan. Saya sangat sedih ketika beberapa gereja sudah membuang elemen pengakuan dosa di dalam ibadah mereka. Saya juga sedih ketika mereka melakukan pengakuan dosa, tapi hanya sebatas formalitas belaka tanpa mengetahui maknanya. Pertobatan sejati bukan dilakukan atas formalitas belaka atau atas ibadah yang mengenakan telinga saja,
Tapi ketika kita mau mengakui dosa kita, atau bahkan ketika kita tidak nyaman mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, sesungguhnya ibadah yang sejati tidak didasarkan pada keinginan hati manusia, tapi harus berlandaskan keinginan hati Tuhan. Anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus, tidak melepas tanggung jawab kita untuk menghidupi anugerah itu di dalam pertobatan kita. Oleh karena itu, mari kita jangan abaikan panggilan untuk mengakui dosa setiap hari. Jika kita beribadah, janganlah kita mengabaikan atau membuang atau melakukannya sebatas formalitas saja. Saudara-saudari yang terkasih, mari di dalam kesempatan ini kita merefleksikan diri kembali tentang motivasi kita beribadah. Apakah segala aktivitas agamawi kita dilandaskan dengan sikap hormat dan pertobatan kita? Atau hanya sebuah ajang memuaskan kebutuhan atau perasaan kita semata? Mari saat ini kita luangkan waktu berdiam di hadapan Tuhan, merefleksikan isi hati di hadapan Tuhan. Setelah itu, mari kita panjatkan syukur atas anugerah pengampunan dari Tuhan yang selalu ada bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam ibadah kami tahu Tuhan, kami sering gagal, kami sering menyakiti sesama, kami sering melakukan ibadah mingguan kami sebatas formalitas dan perasaan kami saja. Oleh karena itu, mampukan kami di dalam roh-Mu untuk berjalan dan beribadah selayak dengan apa yang Engkau inginkan. Karena tanpa anugerah-Mu, kami tidak mampu, Tuhan. Oleh karena itu, mampukan kami dan dekatkan kami kepada Engkau. Karena hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang telah beribadah dan menjadi teladan di dalam ibadah kami. Kami berdoa. Amin.